Bagaimana jika saya memberitahumu bahwa beberapa ikan yang paling populer sebenarnya bisa lebih banyak membahayakan daripada memberi manfaat? Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi membuang racun seperti sebelumnya. Sistem kekebalan melemah, dan hati serta ginjal harus bekerja 2 kali lebih keras. Hal itu membuatmu lebih rentan terhadap zat-zat berbahaya seperti merkuri, logam berat, dan residu kimia yang seringkali tersembunyi tepat di sana, di piring ikanmu. Dan yang terburuk adalah, tidak ada yang memberitahumu. Kebanyakan orang tetap memakannya, tanpa tahu kerusakan yang ditimbulkannya. Dan sekarang, ada fakta penting. Meskipun kamu tidak makan ikan setiap hari, porsi kecil yang dikonsumsi saat momen-momen tertentu tetap bisa menumpuk risiko seiring waktu. Saya tidak ingin menakut-nakutimu, tapi ingin memberimu informasi. Jika kamu berusia di atas 60 tahun, atau merawat seseorang yang sudah lanjut usia, informasi ini bisa sangat membantu untuk menjaga kesehatannya. Hari ini, sebagai dokter, saya akan mengklasifikasikan 6 jenis ikan yang sebaiknya dihindari mengapa mereka bermasalah, dan apa saja alternatif yang lebih aman dan tetap lezat yang bisa kamu pilih. Mari kita mulai. Nomor 1. Ikan tenggiri raja, king mackerel. Setiap minggu sore, kakekmu menjadi ahli barbecue keluarga. Dengan cekatan, dia membalik potongan filet ikan tenggiri raja yang tebal dan juicy sambil meyakinkan bahwa ikan ini bagus untuk jantung dan otak. Sekilas, pernyataannya terdengar masuk akal. Ikan itu sehat selama kamu memilih dengan benar. Tapi tak lama kemudian, kamu mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Kakekmu tampak lebih lelah dari biasanya, sering lupa hal-hal kecil seperti tempat meletakkan kunci atau nama sahabat lamanya. Bahkan tangannya sedikit gemetar saat memegang secangkir kopi di pagi hari. Kamu mungkin mengira itu hanya bagian dari proses penuaan alami. Tapi bagaimana jika ikan yang ia konsumsi justru memengaruhi kesehatannya secara negatif? Faktanya, ikan tenggiri raja mengandung kadar merkuri yang tinggi sejenis logam berat yang bisa bersifat toksik. Pada orang yang lebih muda, tubuh dapat membuang logam ini dengan lebih mudah. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan itu menurun. Ketika merkuri menumpuk dalam tubuh, ia memengaruhi daya ingat, koordinasi, dan kesehatan jantung. Kesalahan umum adalah menyamakan ikan tenggiri raja dengan ikan tenggiri Atlantik. Meskipun namanya mirip, tenggiri Atlantik mengandung lebih sedikit merkuri dan memiliki manfaat gizi yang lebih baik. Sebaliknya, ikan tenggiri raja menyimpan risiko tersembunyi di balik rasanya yang menggoda. Jika kamu memiliki tenggiri raja di dalam freezer, atau itu adalah ikan favoritmu, mungkin ini saatnya untuk beralih. Bukan berarti kamu harus berhenti makan ikan, tapi pilihlah dengan lebih bijak. Cobalah salmon liar atau sarden yang kaya omega 3 dan rendah merkuri. Mereka sangat ideal untuk menjaga kesehatan jantung dan otak, terutama di usia lanjut. Karena di tahap kehidupan ini, setiap makanan harus lebih dari sekadar kenikmatan, harus menjadi cara efektif untuk melindungi kesehatanmu. Tapi hati-hati, merkuri bukan satu-satunya bahaya. Beberapa jenis ikan bahkan bisa melemahkan sistem imunmu tepat saat kamu paling membutuhkannya. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu mengonsumsi tenggiri dalam pola makanmu? Tulis di komentar, saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Tilefish, Blanquilo. Peringatan maksimal. Ikan gourmet yang kamu bayar mahal itu bisa jadi bom merkuri di piringmu. Mulai dari skenario ini, kamu sedang di restoran memilih ikan putih karena terdengar sehat. Tapi disinilah letak penipuannya. Bisa jadi itu adalah Blanquilo dari Teluk Meksiko, spesies ikan dengan kadar merkuri lebih tinggi daripada hiu dan 2 kali lipat dari ikan tenggiri raja. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa itu berbahaya? Faktanya, merkuri tidak bisa dikeluarkan dari tubuh yang menumpuk, menjadi racun yang bekerja secara perlahan. Tanda-tanda awalnya adalah sulit berjalan lurus, sering lupa, tangan sering mati rasa tanpa sebab. Beberapa tahun kemudian, penelitian menunjukkan bahwa merkuri mempercepat Alzheimer dan mengurangi konsentrasi hingga 40%. Ikan ini dijual dengan label ikan pilihan atau khusus koki, dengan harga tinggi untuk membangun kepercayaan. Kesalahan besar. Produk premium tidak selalu berarti aman. Kamu harus berani bertanya, jenis ikan putih apa ini secara spesifik? Jika kamu mendengar kata tilefish atau Blanquilo, segera batalkan pesananmu dengan sopan.
Sebagai gantinya, mintalah cod ikan cod atau haddock eglefino keduanya memiliki tekstur lembut yang sama, nutrisi yang mirip, namun hampir tanpa merkuri. Keduanya juga mengandung selenium, mineral yang berfungsi sebagai penawar alami terhadap racun merkuri. Banyak restoran bahkan tidak tahu risiko nyata dari menyajikan blanquilo. Setiap porsi tilefish yang kamu makan sama saja dengan menyuntikkan timbal cair ke dalam neuron otakmu. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kejernihan pikiranmu hanya demi satu suapan yang mewah? Dan bagaimana jika saya memberitahumu bahwa bahkan beberapa ahli gizi pun tidak tahu bahaya ini? Karena itulah kamu harus menjadi ahli dalam menjaga kesehatanmu sendiri. FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, mengkategorikan tilefish sebagai makanan yang harus dihindari sepenuhnya oleh wanita hamil dan orang berusia di atas 60 tahun. Namun, kenyataannya lebih keras. Tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari efeknya. Masih mau percaya buta pada menu restoran? Satu hal yang belum saya sebutkan video ini dibagi menjadi beberapa bab agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Kamu bisa menemukannya di deskripsi. Nomor 3. Salmon yang dibudidayakan. Salmon telah lama dikenal sebagai makanan yang baik untuk kesehatan kardiovaskular. Saat kita menyebut salmon, kita segera mengasosiasikan ikan ini dengan asam lemak omega 3 yang bermanfaat, yang sangat bernilai untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, penting untuk membedakan antara salmon liar dan salmon budidaya. Ya, perbedaan ini dapat menentukan keamanan konsumsi kita. Di peternakan, salmon dipelihara di tempat yang sangat sempit dan diberi pakan yang terbuat dari bahan berkualitas rendah. Karena tingginya kepadatan ikan di tempat-tempat ini, penyakit dan parasit menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, biasanya mereka diberi antibiotik untuk mengendalikan masalah tersebut. Selain itu, untuk menjaga agar daging tetap tampak berwarna merah muda yang menarik, pewarna kimia sering ditambahkan. Ya, tanpa bahan tambahan ini, daging akan memiliki warna keabu-abuan yang tidak menggugah selera. Namun, risikonya tidak berakhir di sana. Salmon ini dapat mengakumulasi kontaminan industri seperti PCB dan dioksin, zat yang terkait dengan peradangan kronis, gangguan hormonal, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Pada orang lanjut usia, keberadaan racun ini dapat menyebabkan masalah serius, termasuk penyakit jantung dan memburuknya radang sendi, yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, saat membeli salmon di supermarket, lebih baik memilih salmon Alaska liar. Jenis salmon ini berasal dari perairan yang lebih bersih dan mengandung lebih banyak omega 3 alami, bebas dari kontaminan dan zat tambahan yang ditemukan pada salmon budidaya. Meskipun harganya seringkali lebih tinggi, anggaplah pilihan ini sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Jika berbicara soal ikan, kualitas merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan, karena dapat secara langsung memengaruhi kesejahteraan Anda di masa depan. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya bertanya, apakah Anda belajar dari video ini? Kalau begitu, jangan lupa berlangganan saluran ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 4. Ikan lele impor. Bagi banyak orang lanjut usia, ikan lele bukan sekadar makanan biasa. Itu adalah sumber kenyamanan dan tradisi. Mungkin itu adalah hidangan favorit ayahmu setiap akhir pekan, atau kenangan hangat dari pertemuan keluarga yang dahulu memenuhi rumah dengan keceriaan dan kehangatan. Aroma ikan lele yang baru dimasak mampu membangkitkan momen-momen istimewa dan kenangan yang tetap hidup seiring berjalannya waktu. Namun, ada kenyataan penting yang tidak boleh diabaikan. Ikan lele impor, terutama yang berasal dari negara-negara Asia, dapat membawa risiko kesehatan yang cukup serius bagi lansia. Hal ini karena dalam banyak kasus, ikan-ikan ini dibudidayakan dalam kondisi yang kurang terkontrol. Akibatnya, kualitas air tempat ikan lele dipelihara bisa dipertanyakan, dan penggunaan antibiotik adalah praktik umum untuk mencegah penyakit di tambak-tambak tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dalam beberapa kasus, telah ditemukan zat kimia yang dilarang dalam pertanian Amerika Serikat di dalam ikan-ikan impor ini. Artinya, dengan mengonsumsi ikan lele impor, kamu bisa saja menelan bahan kimia berbahaya dan bakteri yang kebal terhadap pengobatan. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, ini bisa sangat berbahaya, karena sistem kekebalan mereka biasanya sudah melemah dan tidak mampu merespons infeksi atau zat beracun sefisien sebelumnya. Jadi, apakah artinya kamu harus menghindari ikan lele sepenuhnya? Tidak juga. Kuncinya adalah memilih ikan lele yang dibudidayakan di Amerika Serikat.
peraturan budidaya ikan di negara tersebut jauh lebih ketat. Itu menjamin bahwa air tempat ikan dibesarkan lebih bersih dan penggunaan antibiotik lebih terbatas dan terkontrol. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi ikan ini. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa ikan lele dimasak dengan benar. Memasaknya secara menyeluruh tidak hanya meningkatkan rasa dan tekstur, tetapi juga secara drastis mengurangi kemungkinan adanya bakteri berbahaya. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati makanan yang menghangatkan hati tanpa mengorbankan kesehatanmu. Ikan lele tetap bisa menjadi pilihan yang lezat dan aman, selama dipilih dengan bijak dan disiapkan dengan tepat. Karena pada akhirnya, makanan yang memberi kita kenyamanan juga harus bisa melindungi dan menjaga tubuh kita. Nomor 5. Ikan todak. Swordfish. Ikan todak memiliki reputasi mewah yang menjadikannya menu utama dalam jamuan makan malam eksklusif, pesta pernikahan, hingga kapal pesiar. Pasti kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Hari ini aku ingin memanjakan diri dengan filet ikan todak yang enak." Kedengarannya seperti pilihan sehat dan eksotis, tapi di balik citra elegannya, tersembunyi kenyataan yang mengkhawatirkan. Ikan ini adalah salah satu predator terbesar di laut, dan justru karena itu ia menghabiskan bertahun-tahun memakan ikan-ikan kecil yang sudah mengandung merkuri. Akibatnya, merkuri pun terakumulasi dalam dagingnya dalam jumlah yang sangat tinggi. Jadi, ketika kamu makan ikan todak, kamu mengonsumsi konsentrasi tinggi dari logam berat yang bersifat racun ini. Masalah ini menjadi semakin parah karena seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi seefektif dulu dalam membuang racun seperti merkuri. Hal ini menyebabkan logam tersebut menumpuk di organ-organ penting seperti ginjal, sistem saraf, dan otak, menyebabkan kerusakan yang seringkali tak terlihat pada awalnya. Namun seiring waktu, dampaknya muncul sebagai tremor, gangguan saraf, dan penurunan fungsi kognitif. Dan sekarang, mungkin kamu bertanya, apakah memasak bisa menghilangkan merkuri? Tidak, ini kesalahan umum. Banyak orang mengira bahwa memasak ikan akan menghilangkan toksinnya, tapi merkuri tidak menguap dan tidak hancur karena panas. Baik dimakan mentah, dipanggang, atau digoreng, merkuri tetap ada di dalam dagingnya, dan risiko terhadap kesehatan tetap tinggi. Baru-baru ini, Sistem Peringatan Cepat untuk Makanan dan Pakan, RASFEF, bersama Otoritas Kesehatan Eropa, mengeluarkan peringatan tentang ikan todak yang mengandung merkuri melebihi batas hukum Uni Eropa. Dalam beberapa sampel, kandungan merkuri mencapai 1,8 kilogram, padahal batas maksimumnya hanya 1 mg. Kandungan tinggi ini memaksa penarikan segera produk ikan todak di beberapa negara, termasuk Spanyol dan Italia. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari efek neurologis dan kerusakan pada organ vital seperti ginjal dan hati, terutama pada kelompok rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. Jika kamu menyukai filet ikan, cobalah alternatif seperti ikan trout atau polok abadejo. Ikan-ikan ini sama bergizinya, mengandung jauh lebih sedikit merkuri, dan lebih mudah diproses oleh tubuh, terutama organ yang sudah melemah karena usia. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau ya, jangan lupa berlangganan channel ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 6. Tuna sirip biru, bluefin tuna. Mungkin mengejutkan bagi banyak orang, tetapi tuna bukanlah satu jenis makanan yang seragam. Ada perbedaan penting antara setiap varietasnya. Tuna ditemukan dalam berbagai hidangan seperti sushi, steak panggang, atau dalam bentuk kalengan praktis yang sudah dikenal semua orang. Namun, tidak semua jenis tuna itu sama, dan hal ini berdampak langsung pada kesehatan kita. Sebagai contoh, tuna sirip biru sangat dihargai dalam dunia kuliner mewah dan dalam penyajian sushi, seperti halnya ikan todak. Tuna sirip kuning, yellowfin, juga berada di puncak rantai makanan laut, yang berarti ia mengakumulasi kadar merkuri yang tinggi dalam tubuhnya. Ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk dikhawatirkan. Namun kondisinya menjadi lebih serius karena tuna ini sering dikonsumsi dalam keadaan mentah. Mengapa ini berbahaya? Karena makan ikan mentah tidak hanya meningkatkan paparan merkuri, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi bakteri dan parasit. Risiko ini sangat penting diperhatikan oleh lansia, karena sistem kekebalan tubuh mereka biasanya sudah melemah dan lebih rentan terhadap ancaman-ancaman ini. Kebingungan sering terjadi karena banyak orang mengira semua tuna itu sama. Padahal, tuna bigeye, patudo,
termasuk dalam daftar ikan yang harus dihindari karena kandungan merkurinya yang tinggi. Sebaliknya, tuna skipjack, yang biasa ditemukan dalam bentuk light tuna kalengan, memiliki kadar merkuri yang jauh lebih rendah. Jika kamu menyukai tuna, kamu tidak perlu benar-benar menghilangkannya dari pola makanmu. Namun, sangat penting untuk memilihnya dengan bijak. Rekomendasinya adalah memilih tuna kalengan jenis light dan membatasi konsumsinya tidak lebih dari 2 porsi per minggu. Selain itu, sebisa mungkin konsumsi tuna yang dimasak, bukan mentah. Langkah-langkah sederhana ini bukan sekadar detail kecil ini bisa mencegah komplikasi kesehatan jangka panjang. Setiap jenis ikan membawa risiko spesifik bagi kesehatan kita. Bisa jadi karena akumulasi merkuri berlebihan, kehadiran bakteri berbahaya, atau metode budidaya yang tidak terpercaya. Tapi di luar semua data teknis ini, yang benar-benar penting adalah satu hal, melindungi kualitas hidup kita. Sangat menyakitkan melihat orang terkasih mengalami infeksi berulang atau penurunan fungsi kognitif secara perlahan. Dan saat kita mencurigai bahwa pola makan mungkin berperan, bahkan sedikit saja, rasa frustrasi muncul karena justru disinilah kita bisa bertindak langsung. Kuncinya adalah melakukan penyesuaian kecil, tapi berdampak besar dalam jangka panjang. Kabar baiknya, kamu tidak harus menghilangkan ikan dari dietmu. Justru, ikan tetap menjadi sumber nutrisi penting selama kita belajar memilihnya dengan bijak. Apa yang dulu dianggap aman beberapa dekade lalu, kini bisa jadi bukan pilihan terbaik, karena perubahan dalam pertanian industri, peningkatan polusi, dan kompleksitas rantai pasok global. Oleh karena itu, saya mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana malam ini. Buka kulkasmu dan periksa ikan yang kamu simpan. Channel ini ditujukan untuk memberikan informasi edukatif tentang kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran medis. Sama seperti dokter yang memperingatkan kita tentang ikan-ikan yang bisa membahayakan kesehatan setelah usia 60, seorang ahli gizi juga mengungkap kesalahan umum saat sarapan dengan oatmeal, makanan penting untuk memulai hari. Karena itu saya telah merekam video berikutnya untukmu. Klik di sini untuk menontonnya.